rekam dari Bu Supri. Oh iya. Ya, semoga. Berarti nanti waktu kita kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit ya, Pak Indra. Nggih. Karena nanti kan kita juga harus refleksi dan yang lain ngaten nggih. Sama nanti gantian ya, Pak? Monggo. Maksudipun? Bisa saya coach dan coach juga jenengan nggih coach kalian Iya. coach juga. Iya gantian. Nanti sementara nanti yang awal monggo penjenengan coach atau coach dulu kami derek mawon. Udah yang manut mawon jenengan itu pengalaman banyak. Udah pripun? Kalau untuk yang penjenengan coach dulu nggih. Saya yang coaching nggih. Ngaten nggih. Iya. Jadi nggak apa-apa. Jadi dibalik mawon kalau tak riyen apa Oh terus. ngaten. Dari kita balik dulu. Penjenengan yang saya yang coach dulu, penjenengan coaching nggih. Nggih. Monggo. Saged dimulai Pak Indra. Niki sampun niki. Sampun nggih. Ya, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Pak Sugiman. Nggih, waalaikumsalam Pak Indra. Monggo pinara. Oh nggih, matur nuwun. Samping atau depan kursi kami. Oh nggih Pak, matur nuwun. Kok kadingaren wonten dawuh menapa menika? Ngapunten niki ganggu panjenengan. Niki napa nggih ajeng enten napa nggih sekedhik enten perkawis atau permasalahan Pak. Niki mengke badhe napa nggih minta solusi ngoten Pak. Oh gitu nggih. Monggo. Ya, ini Kira-kira Pak permasalahan ya, apa yang bisa kami bantu? bahasa Indonesia napa campur nih Pak? Ya sebaiknya bahasa Indonesia saja Pak nggih. Ya. Napa diulang mawon Pak? Saged. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sugiman. Waalaikumsalam Pak Indra. Silahkan duduk. Oh iya Ada ya. apa ini ya? Oke Pak, terima kasih. Ini Pak mau bertanya-tanya Pak, ini Kak di tempat kami, sekolahan kami, atau khususnya kan saya pada saat mengajar itu ada sedikit kendala sih Pak tentang tentang murid saya. Kalau dalam pembelajaran itu khususnya pembelajaran saya, pembelajarannya mapelnya bahasa Jawa. Kan itu kan mapel bahasa Jawa itu kan mapel bahasa ya Pak, berkaitan dengan bahasa. Bahasa itu kalau di sekolahan, nah itu biasanya kan ditaruhnya jamnya ya dominan siang. Pagi itu biasanya kan hitung-menghitung. Nah, kalau bahasa Jawa itu kan dominan siang. Lah, kalau siang itu kan ada peserta didik atau murid itu tenaganya atau semangatnya beda dari yang pagi gitu Pak. Nah, kemudian yang kami alami itu pada saat pembelajaran, nah itu anak itu reaksinya, nah itu berbeda pada saat jam pagi. Nah, kalau siang itu khususnya ya Pak, khususnya itu kelas yang teknik, yang TSM, yang TO, Sepeda motor ya. dari sepeda motor itu. Nah itu biasanya kalau jam-jam siang habis duhur lah, habis duhur ya ya mungkin jam 1 jam 2 itu Pak. Nah, jam 1 jam 2 itu mulai biasanya mengantuk Pak. Tidur itu loh Pak. Nah, kan tidur pada saat pembelajaran bahasa Jawa itu kan apa ya? Misal ya Pak, iki yang kami alami, yang kami alami itu dalam pembelajaran Ngganggo basa Pak. Ngganggo basa itu kan keterkaitan dengan bahasa yang halus, yang sopan santun gitu, yang buat dengan siapa yang diajak bicara. Pastinya kan menggunakan bahasa yang halus. Anak itu seperti didongengkan gitu loh Pak.
itu jam-jam siang itu juga anak itu kebanyakan yang TO itu banyak yang duduk di belakang itu banyak yang tidur itu Pak. Nah Gitu itu nggih. Nggih, gimana mungkin ya? permasalahan yang Pak Indra hadapi memang ini ada hal-hal yang umum juga terjadi di sekolah-sekolah yang lain, demikian pula di sekolah kami. Namun sejauh ini bagaimana upaya Pak Indra untuk meningkatkan kembali motivasi anak-anak tersebut? Ya sebelumnya kami sudah berusaha. Yang pertama kan eh, kemarin kan sudah membentuk keyakinan kelas itu berupa kesepakatan kelas dulu. Yang disiplin dan sebagainya itu. Terus kemudian saya juga sudah mengingatkan hal itu. Terus kemudian ada juga anak yang tidur atau apa ya, yang antuk-antuk di meja itu. Saya suruh ke belakang ambil air supaya untuk apa ya, untuk fresh kembali dalam pembelajaran tersebut. Nah itu ada juga satu dua anak itu tetap melakukan itu. Alasannya ya mungkin ya ndak, alasannya itu anak itu nopo niku belum jajan, tidak jajan kayak gitu Pak, atau lapar gitu Pak, Oke. alasannya gitu. Sama ngantuk Bu, Pak, jam segini biasanya kan jam-jam tidur kayak gitu. Nah, itu gimana itu Pak? Baik, ya memang kalau di jam-jam rawan gitu Pak, gitu, kalau di dalam istilah mungkin kita di dalam pendidikan, di mana jam-jam ba'da zuhur atau sesudah zuhur itu memang kita harus betul-betul komunikatif dengan anak. Apalagi saat ini ya, mungkin kita sudah mencoba apa membentuk kesepakatan kelas, sudah kita sampaikan kepada anak-anak dan kita coba untuk persepsi kembali, ingatkan kembali ke anak-anak. Memang di dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran-pembelajaran yang bersifat umum seperti bahasa Jawa, eh, di situ apa nggih, potensi kefokusan anak seperti yang mungkin kami alami, kami yang di pembelajaran produktif pun atau yang di praktek, itu kefokusan anak itu dari dalam kondisi 1 jam pelajaran misalnya 40 sampai dengan 45 menit Pak Indra J. Iya Pak. Itu anak itu bisa fokus 20 sampai dengan 20 menit di dalam materi kita, itu sudah merupakan hal yang bagus. Walaupun apa ya, kita mencoba untuk eh, meningkatkan itu, memaksimalkan waktu yang ada seperti tadi Pak Indra sampaikan, anak itu kita harapkan untuk apa, ke belakang, misalnya untuk cuci muka atau mungkin pada saat yang anak-anak yang belum sholat ya dipersilahkan sholat dulu. Biasanya memang ada alasan, misalnya Pak nanti sudah sholat saya izin ke kantin sebentar ya itu memang di titik-titik itu memang kita agak harus proaktif, walaupun nanti harapannya misal ada 20 anak yang diizinkan ya sebagian kecil, misalnya 2 atau 3 anak nanti secara bergantian, karena memang untuk apa nggih, menjaga mood atau kefokusan anak itu memang kita harus efektif dan sekreatif mungkin. Mungkin kalau dari apa nggih, yang Pak Indra lakukan seperti tadi cuci muka, terus ke belakang dulu, progresnya untuk beberapa waktu ini masih sama atau mungkin ada perubahan Pak Indra? Selama ini masih sama sih Pak, masih sama, belum begitu signifikan dalam perubahan tersebut. Nah itu kan sebenarnya kan itu kan sudah apa ya, berusaha, maksudnya berusaha kalau sudah muka itu kena air itu kan
kalau saya itu tidak ngantuk lagi gitu Pak, tapi ya masih ada satu dua itu masih eh, tidur itu Pak, maksudnya antuk-antuk di belakang meja itu Pak. Ya, mungkin itu tadi salah satu yang mungkin Pak Indra lakukan, gitu. Mungkin kalau pengalaman di pembelajaran kami itu pun juga sudah kita bahas secara kolaboratif dengan guru yang lain, terutama di bagian kurikulum terkait penjadwalan. Memang diharapkan untuk pembelajaran jam apa nggih? Kalau istilah dulu ada normatif adaptif nggih Pak Indra nggih. Atau Nggih, muatan lokalnya. ya muatan lokal. Biasanya itu nanti akan dipartnerkan dengan yang praktik atau produktif. Di mana kalau praktik atau produktif itu nanti biasanya relatif ditempatkan di jam-jam akhir. Jadi jam-jam seperti bahasa Jawa dan yang lain itu biasanya cenderung ditempatkan di awal-awal. Biasanya kan utamanya di pembelajaran olahraga, gitu Pak. Olahraga dan yang lain itu kan biasanya di awal-awal. Sehingga dengan demikian nanti harapannya kalau nanti di jam praktek kan kemungkinan tidak hanya di ruang teori kan Pak, Ya Pak. banyak aktivitas di ruang praktek gitu. Itu salah satu yang mungkin kami terapkan, terutama di pembelajaran praktek ataupun di sekolah kami. Jadi di dalam penjadwalan kita komunikasi dengan kurikulum untuk menata kembali supaya dari awal itu untuk mata pelajaran yang teori, terutama teori itu ditempatkan di jam-jam awal. Gitu. Mungkin terkait hal yang lain itu salah satu saja yang mungkin kita terapkan. Barangkali mungkin ketika ada nggak Pak Indra pada saat sempat sharing dengan teman yang lain, barangkali di lingkungan sekolah Bapak, dalam hal ini ada SMK waktu kuliah nggak Pak? Nggih, SMK waktu kuliah Pak. Nggih, itu kalau dari masukan teman-teman seperti apa Pak? Kalau yang teman-teman itu ya hampir sama sih Pak, untuk jam-jam siang itu hampir semua seperti itu. Mungkin yang tadi penjadwalan tadi ya ada praktek, ada teori gitu Pak, dikolaborasikan mungkin bisa menjadi solusi gitu Pak. Soalnya kan anak-anak itu kan kalau teknik itu kan sukanya yang praktek-praktek gitu Pak. Nah, nanti mungkin saya bisa praktekkan juga dengan anak-anak. Nah, itu yang pertama itu mungkin itu Pak, langsung maju ke depan saja. Nah, langsung seperti pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Gitu, ya. Yang itu, nah, jadi anak biar lebih aktif. Masalahnya ini yang kemarin-kemarin itu kan pembelajaran Unggal Boso itu kan pembelajaran yang apa ya Pak, menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang diajak bicara, jadi agak halus juga. Tapi kan kalau pembelajaran tembang kayak gitu, anak-anak kan juga menembangkan kayak gitu otomatis. Nah ini yang akan kami coba yaitu itu Pak, yang tadi dengan bicarakan, yang dikatakan itu mempraktekkan langsung, berarti maju ke depan seperti pembelajaran berdiferensiasi kemarin yang sudah dipelajari itu Pak. Ya baik, kalau terkait seperti tadi disampaikan, kalau di dalam hal ini tentunya nanti adalah ke arah diferensiasi produk ya Pak, karena kan anak-anak diharapkan bisa maju bersimulasi dengan anak yang lain terkait unggah-ungguh basa gitu nggih. Iya Pak. Ya itu cukup diharapkan nanti bisa cukup efektif. Yang juga tidak kalah pentingnya, mohon maaf, mungkin terkait penguatan gitu, terutama gitu Pak, terutama di penguatan referensi anak. Kalau saat ini kan, mohon maaf, kalau saat ini kan yang namanya
materi yang dari kita itu kan hanya sebagian kecil ya Pak Indra nggih. Oke Pak, sebagian kecil Ya, kalau bahkan di tempat kami itu buku pembelajaran itu terbatas sekali Pak. Nah, itu saya harus memakai HP, kalau tidak memakai nggih, HP atau bahan ajar yang kami siapkan nggih, sendiri. Nah, itu susah sekali. nggih, Maksudnya kurang sekali bahan nggih. ajar kalau yang tempat kami. Nah, mungkin beda di tempat yang lain gitu Ya, Pak. baik kalau untuk terkait keterbatasan sumber materi mungkin hampir sama yang disampaikan Pak Indra nggih. Karena kalau yang namanya apa, buku cetak atau textbook itu relatif kita biasanya terbatas Pak Indra. Jadi Oke. mau nggak mau kita menguatkan untuk referensi yang eh, elektronik ya dalam hal ini yang soft file. Ya Oke. tentunya pasti ada dampaknya. Ya misalnya, ya mohon maaf kalau dampak kalau anak-anak di dalam kapasitas data dan yang lain kaitannya HP pasti itu perlu mungkin ditingkatkan secara kapasitas internalnya untuk penyimpanan materi soft file gitu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya ketika itu nanti mungkin materi-materi itu kita tautkan entah itu di YouTube, entah di program yang Merdeka Mengajar dan yang lain, tentunya nanti di situ perlu data yang cukup memadai. Biasanya mungkin kalau di sekolah kami itu kita kuatkan di titik-titik terutama ruang kelas dan ruang praktek itu memang wifi kita kuatkan. Ya memang terkait masalah tadi disampaikan, ya ada potensi ketika anak itu mengakses yang lain. Namun harapannya dengan mungkin kita sabar mendampingi dan yang lain, di situ kontrol terhadap anak-anak itu ya agak perlu di review-review sedikit supaya nanti anak tetap di jalur pembelajaran itu. Ya semoga mungkin dari ini tadi sedikit banyak bisa membangkitkan motivasi anak dan juga seperti tadi Bapak Indra sampaikan eh, dari beberapa solusi yang tadi mungkin Pak Indra sampaikan gitu. Tadi salah satunya adalah penanganan secara langsung ya Pak Indra gitu. Di Oke. anak ke belakang, terus kita berikan kesempatan ketika nanti mungkin haus dan yang lain, kita persilahkan ke kantin dulu, meskipun nanti secara bergilir kan. Terus yang kedua, kita perbanyak untuk yang diferensiasi produk dan konten yang kita siapkan. Itu salah satu upaya dan juga yang tidak kalah pentingnya tadi masalah penjadwalan ya Pak Indra. Coba nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak kurikulum terkait hal itu. Sedangkan untuk penguatan infrastruktur yang lain, tentunya menyesuaikan dari prioritas di sekolah. Utamanya ya memang saat ini memang kita digalakkan untuk yang budaya literasi dan numerasi itu nggih, terkait di P5 dan juga penguatan-penguatan proyek pelajar Pancasila ini. Yang tidak kalah pentingnya kita juga harus aktif di dalam nggih, perubahan itu. Monggo barangkali ada yang perlu Pak Indra sampaikan lagi. Oke Pak, terima kasih. Niki saya berpikir untuk itu Pak, yang tadi eh, bisa kolaborasi kurikulum atau minta penjadwalan itu yang mungkin di apa yang praktek sama yang teori itu. Nah, terus kemudian dalam pembelajaran kami itu mengedepankan kalau jam-jam rawan siang itu secara pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Jadi anak langsung terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan mereka inginkan gitu Pak. Jadi anak itu aktif, tidak jadi ngantuk lagi Pak, biar aktif ngoten. Nah, sementara itu Pak, terima kasih Pak atas nopo nggih, saran-sarannya yang sangat luar biasa. Dan kami nyuwun pamit Pak. Oh Berarti nggih, Pak kali. Indra, demikian pula kami juga
terima kasih mungkin dari yang Pak Indra sampaikan tadi. Tentunya nanti potensi apa yang Pak Indra alami di sekolah kami, hal-hal itu juga akan ada potensi dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti harapannya bisa memberikan manfaat yang baik itu di sekolah Pak Indra maupun di sekolah kami, dan tentunya nanti di dalam proses pembelajaran, utamanya pembelajaran yang berpihak pada anak-anak didik kita. Meskipun kalau tadi seperti Pak Indra sampaikan, kalau untuk yang diferensiasi konten dan yang lain, mohon maaf ya Pak Indra, kalau mungkin untuk kapasitas dan pelajaran bahasa Jawa 2 kali 45 menit, paling-paling nanti yang bisa presentasi dari separuh kelas itu sudah maksimal Pak Indra. Nggak apa-apa. Nanti harapannya nanti dilanjutkan pada pembelajaran yang akan datang gitu, karena memang untuk pembelajaran diferensiasi ini yang coba kami terapkan di sekolah kami memang untuk kompetensi, terutama kompetensi kontennya, terutama konten materi dan yang lain, memang tidak bisa begitu maksimal mungkin seperti yang kita harapkan pada zaman-zaman kita dulu, karena memang mohon maaf, kodrat zaman anak-anak kita saat ini ya seperti itulah. Makatan Pak Indra. Pak, terima kasih atas saran-sarannya, masukannya. Mudah-mudahan ini dapat kami terapkan dengan baik, dan salam untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah panjenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, akan kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Daerah akan sugeng pindah ya Pak Indra. Pak. Ngapunten Pak niki langsung balikan apa pripun niki Pak? Ya langsung aja nggak apa-apa Pak Indra, nanti mungkin harapannya nanti untuk direfleksi nanti kita bisa diskusikan bersama-sama di akhir sekalian. Misal nanti pada saat mungkin kita direfleksi lembar refleksi kan kita nanti tinggal ketik bareng-bareng saling mengingatkan gitu. Pak, siap. Monggo. Sakitipun mulai Pak Indra. Siap Pak, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Indra. Mohon maaf waktunya. Iya, waalaikumsalam Pak Sugiman. Monggo pinara, monggo niki Pak. Monggo. Oh Pak Indra. Yang ngapunten Pak mengganggu waktunya yang mungkin Pak Indra saat ini di dalam proses penyiapan pembelajaran atau mungkin pas pada saat istirahat saya harus mengganggu waktu panjenengan. Ini pada kesempatan ini sebenarnya saya mau bahasa anak-anak saat ini adalah mau curhat Pak Indra. Oh, nggih Pak, nggak apa-apa Pak. Ya Pak, siap. Pada beberapa waktu yang lalu, terutama di awal semester atau pada saat mid itu ternyata kan yang kami peroleh informasi dari teman-teman di terutama pembelajaran praktek, itu ada beberapa anak yang notabene itu sering kali tidak mengikuti praktek, dan itu sudah dari teman-teman yang mengajar maupun dari wali itu pada dasarnya juga berusaha mengkonfirmasi terhadap anak-anak. Kenapa kok anak-anak itu sering kali tidak mengikuti praktek dan yang lain. Akhirnya setelah beberapa waktu kita bersama mendapatkan materi restitusi Pak Iya. Jadi kita coba seketika restitusi itu kita coba sampaikan itu pada anak-anak tersebut. Di dalam proses itu alhamdulillah mungkin memang memerlukan intensitas interaksi dengan anak-anak itu agak cukup perlu kesabaran, karena kan kadang-kadang tidak hanya bisa kita pecahkan di pada saat pertemuan formal saja pada saat restitusi itu. Kalau kami boleh sampaikan, langkah restitusi itu kan
merupakan hal yang mengawali kita untuk mencari sebab-sebab permasalahan apa yang dihadapi anak kok sampai dengan mohon maaf tidak ikut praktek atau mungkin tidak ikut tes tengah semester itu. Ya, anak-anak tersebut kami coba panggil. Kalau kemarin yang kita praktekkan itu kedua anak, karena kan permasalahannya ada dua juga, yang dua anak yang pertama ini di dalam proses pembelajaran praktek sebelum MIT itu agak minim di dalam kehadiran. Akhirnya kita panggil, dan dari pemanggilan itu kita dapatkan informasi memang ternyata untuk manajemen diri daripada anak, utamanya di rumah, itu untuk kontrol istirahat di rumah, terutama pembagian waktunya, itu mungkin tidak bisa dimaksimalkan. Artinya ternyata anak-anak tersebut itu relatif, mohon maaf, sering istirahatnya terlambat. Nah, kenapa itu Pak? Kok sakit terlambat itu kan? Ya, dari atau gimana Pak? Dari beberapa penggalian informasi kami, itu memang di satu anak itu memang ada, kalau kita lihat di harian pada saat istirahat dan yang lain, potensi untuk mainan HP itu tinggi. Ya akhirnya ya kita coba sampaikan itu. HP itu kan teknologi saat ini yang mungkin mau tidak mau yang harus anak-anak hadapi ya Pak Indra. Iya Pak, benar sama. Namun kita juga harus betul-betul bisa mengatur hal itu, kita sampaikan kepada anak-anak. Ya tentunya di dalam menggunakan HP, jangan pernah kita kok malah justru diperalat oleh HP itu sendiri, sehingga mengorbankan waktu istirahat kita, sehingga agenda-agenda kita selanjutnya nanti akan terganggu. Dan itu kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Dan di dalam proses beberapa waktu kemudian, setelah kami coba follow up dari setelah restitusi itu, alhamdulillah progresnya cukup bagus. Artinya anak-anak tersebut di dalam proses pembelajaran praktek dan pembelajaran harian sesudah ujian tengah semester itu berprogres dengan baik. Intensitas masuk dan yang lain sudah bisa ditingkatkan. Namun sedangkan untuk yang satunya ini ya ternyata tidak hanya manajemen diri terhadap HP, tetapi memang mungkin aktivitas malamnya yang mungkin belum bisa kita terka. Karena mohon maaf Pak Indra, mungkin di sekolah Bapak apakah ada seperti itu atau tidak, karena memang saat ini untuk komunitas di luar, terutama untuk seumuran anak-anak itu kan begitu hebatnya Pak Indra. Iya Pak. Kalau istilahnya mereka melakukan kegiatan komunitas itu tidak di siang hari karena takutnya mungkin mengganggu aktivitas siang anak-anak. Tapi ketika itu dilakukan di malam hari, ya kalau beberapa pengalaman yang kita coba gali dari anak-anak itu kan kadang aktivitas itu dari jam 10 malam sampai dengan mungkin jam 1, jam 2 malam. Nah itu mungkin hal itu bagi anak-anak sudah mulai agak diprioritaskan oleh anak-anak, sehingga potensi-potensi di pendidikannya itu agak dikurangi. Namun akhirnya ya kita juga berusaha untuk menyampaikan hal tersebut dengan baik. Nah itu dua anak tersebut itu di rumah sama siapa saja Pak? Maksudnya dengan sudah konfirmasi Kalau kita konfirmasi ke pihak wali kelas dan juga mungkin guru BPPK, mohon maaf memang untuk anak-anak tersebut itu kecenderungannya tidak tinggal bersama orang tuanya langsung, biasanya tinggal bersama kakeknya atau neneknya, karena kebetulan untuk bapak ibunya itu merantau itu, jadi perantauan. Sedangkan di satu anak yang lain ada yang notabene di situ tinggal bersama orang tuanya, namun orang tuanya ternyata di sini single parent.
Jadi mau tidak mau harus berbagi waktu betul terkait hal itu. Sehingga kalau mungkin kita cermati dari kebutuhan anak terkait perhatian dan yang lain, tentunya hal ini perlu kita pertimbangan betul terkait kondisi, terutama kondisi di keluarga anak-anak. Dan itu memang kita coba pendekatan juga melalui wali kelas maupun pada pihak BPBK, informasi-informasi itu aktif kita sampaikan, monggo dicermati betul permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak itu, terutama di keluarganya. Dan hal-hal tersebut akhirnya sedikit banyak bisa membantu anak-anak untuk mengatur terkait prioritas tadi, prioritas antara main HP dengan pendidikan, akhirnya sedikit banyak mulai bisa dikurangi untuk main HP-nya. Alhamdulillah untuk istirahatnya itu bisa berjalan dengan baik. Sedangkan untuk yang satunya terkait kegiatan komunitas di malam hari ini ya masih berjalan. Namun alhamdulillah di situ prosesnya peningkatan terutama di aktivitas belajar itu ya, ada peningkatan juga meskipun tidak begitu signifikan. Iya Pak, berarti niku berarti kan jenengan sudah kolaborasi kali BK sama wali, sama orang tua atau wali ngoten ya, sudah. Itu kan berarti ke anak-anak juga. Nah, nanti kan bisa nopo itu penjelasan sudah ngendikaken tadi mengenai manajemen diri sama prioritas. Maksudnya ditanya lagi anak itu sekolah itu tujuannya untuk apa kayak gitu Pak. Pasti prioritas yang paling utama harus anak-anak atau murid itu harus pilih dulu. Nah, nanti kalau yang kegiatan selain di sekolah, maksudnya yang di rumah itu agak bisa dikurangi karena kan pada era saat ini kalau mau dituruti kegiatan seperti itu tidak ada habisnya, kayaknya gitu Pak. Apalagi yang ada di gadget itu permainan atau hiburannya itu siang malam pagi sore itu kan ada terus ya Pak. Tidak berubah, ada terus apa yang dicari pasti ada. Nah kayak gitu ya berarti itu manajemen diri sama yang prioritas sama untuk kesehatan anak itu harus dikedepankan gitu. Ya gitu sih Pak. Yang terutama seperti tadi Pak Indra sampaikan terkait konfirmasi terhadap anak, BPBK maupun wali kelas itu sudah kita coba komunikasikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya Pak Indra, beberapa waktu yang kami terapkan terkait pola untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini adalah mungkin dari mindset kita secara pribadi sebagai seorang pendidik. Karena saat ini mohon maaf ya Pak kalau ukuran anak SMA, SMK kan ibaratnya ya betul itu kan seperti anak-anak kita. Namun ketika nanti kita tekankan seperti anak-anak yang seumuran mungkin TK atau SD atau SMP, biasanya mereka juga agak berontak. Jadi mau tidak mau kita juga harus bisa berperan sebagai mungkin ya teman curhatnya, teman ngobrolnya. Dan hal-hal ini ketika kita coba lakukan pendekatan seperti itu, perubahan-perubahan terutama di sisi attitude dan juga motivasi anak itu ternyata cukup berkembang dengan baik, sehingga seperti tadi disampaikan kalau dalam bahasa Pak Indra adalah unggah-ungguh, sopan santun, empati anak terhadap kita yang biasanya mungkin kalau tempo dulu kita seringnya guru enek getak, marah dan yang lain itu ketika kita ubah pola itu
malah justru anak-anak tersebut secara kesadaran diri bisa merubah hal itu. Namun memang ternyata permasalahan-permasalahan itu sering ya Pak Indra kita hadapi terutama di anak-anak SMK. Kalau Ya, boleh saya sampaikan, terutama kalau di anak-anak SMK kami kan rata-rata itu justru anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan. Jadi secara ekonomi orang tua itu relatif menengah ke bawah, ya. bukan menengah ke atas gitu. Kalau yang menengah ke atas mungkin kita bisa hitung dengan jari, tapi kalau untuk yang menengah ke bawah itu secara hampir sebagian besar, bahkan mungkin kalau kita cermati di data Dapodik yang disampaikan melalui petugas Dapodik, mungkin sebagian besar anak-anak itu mempunyai KIP dan yang lain yang notabene memang di situ cukup membantu secara ekonomi bagi anak-anak tersebut, sehingga penggalian informasi kita terhadap kondisi anak di rumah itu memang harus betul-betul aktif, harus betul-betul kompleks betul, karena hal-hal tersebut ternyata mau kita putuskan sepihak dengan kondisi-kondisi yang anak-anak hadapi, tentunya banyak hal yang mungkin harus kita pertimbangkan secara matang, apalagi di era-era saat ini ya Pak Indra, karena kan memang polanya kita tidak bisa memaksakan hal itu secara dominan. Iya Pak, saya dulu keinget juga sih Pak, dulu yaitu menggunakan pendekatan personal Pak. Dulu saya punya murid, ya muridnya itu agak bandel juga, ya agak kalau dalam pembelajaran agak kurang semangat lah gitu Pak. Tapi yaitu dengan menggunakan pendekatan personal, ya ditanya, maksudnya setiap hari ditanya atau bicara dari hati-hati, face to face, ini kegiatannya di rumah apa aja. Itu dalam perjalanan itu dia itu meskipun agak kemaki, istilahnya kemaki ngengkel atau itu juga kurang semangat kayak itu. Tapi dalam pendekatan personal itu kena hatinya itu. Kalau bertemu dengan kami atau Bapak Ibu guru itu hormat sekali Pak. Maksudnya hormat sekali ya. Cium tangan, salaman cium tangan, kemana-mana arah juga, dan dia itu lulus. Lulus itu saya waktu sudah lulus dan sudah punya istri, dia kan perjalanan dari Juble Sukoharjo, saya kan waktu itu piket di SMP, dan dia itu lewat di depan saya. Waktu itu kan saya piket ya Pak, nyebrang ke anak di pinggir jalan itu. Dia ini 12 terus belok lagi, penasaran. Putar balik. Anak yang dulu pernah seperti yang tadi itu dalam tanda kutip tadi. Terus dia bicara ke Pak Indra gitu. Mulai penasaran Pak, niki jenengan apa sanes niki? Oh ternyata ini si Rizky. Terus sampai sekarang ini hubungannya baik juga. Pernah main ke rumah saya juga Pak. Pernah main ke rumah saya yang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Maksudnya malah jadi apa ya? Jadi apa ya? Mungkin teringat terus gitu loh Pak. Itu ya mungkin panjenengan tadi sudah ngendikakan bisa jadi juga pendekatan personal tadi juga bisa gitu Pak. Itu salah satu untuk mungkin solusi atau apa gitu ya, monggo. Nah niku terus ya manajemen sama prioritas yang dia cita-citakan gitu. Iya, baik Pak Indra, mungkin dari beberapa yang kita diskusikan saat ini tadi seperti kami sampaikan, alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang bisa menguatkan kami, terutama ketika menghadapi anak-anak di dalam potensi lemah motivasi, terutama di dalam menghadapi berbagai kompleksitas masalah yang dihadapi, baik itu di rumah, di keluarganya maupun di komunitasnya. Seperti tadi disampaikan, memang penanaman terutama manajemen diri, terus
skala prioritas kegiatan yang harus dilakukan, gambaran masa depan seperti apa yang perlu kita sampaikan ke anak-anak, sampai dengan tadi Pak Indra sampaikan pendekatan personal ya Pak, itu cukup kami rasakan cukup efektif. Mungkin kalau boleh kami sampaikan seperti Pak Indra sampaikan tadi, mungkin anak wis sempat bablas terus putar balik lagi, bedek-bedek hanya pengen istilahnya silaturahim, ketemu dengan gurunya lagi. Hal itu juga kami alami, terutama memang anak-anak itu cukup membekasnya ketika anak-anak tersebut sudah lulus. Kalau mungkin pada saat masih proses pembelajaran seperti ini, ternyata apa yang kita sampaikan secara personal, apa yang kita sampaikan secara attitude pada anak-anak, itu bagi anak-anak itu ternyata belum terasa. Namun ketika sudah lulus, itu baru mereka betul-betul merasakan bagaimana manfaatnya ketika mungkin berdiskusi dengan orang dewasa, atau mungkin kita sebagai bapak ibu guru yang saat ini mungkin, karena pada saat dulu kan kita sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, dan alhamdulillah saya sampai dengan saat ini, untuk dulu di tahun 2013-2014 itu pernah menjadi wali kelas, dan sampai saat ini grup kelas tersebut ternyata tidak dibubarkan, bahkan terus dijaga. Bahkan mungkin setiap kali mungkin momen Ramadan atau momen-momen tertentu itu pasti anak-anak itu sering banget ngabari, Pak menawi badhe ngersakaken ketemu konco-konco kepanggih teng mriki, atau mungkin pada saat ada teman-temannya yang melaksanakan pernikahan dan yang lain, itu konfirmasi anak-anak itu cukup intens. Cuma memang kalau untuk yang kita hadapi anak-anak di sekolah saat ini, kelihatannya memang mereka belum menyadari sampai dengan hal itu. Dan nanti insya Allah kita coba terapkan dari masukan-masukan Pak Indra tadi terkait manajemen diri, terus penanganan pembuatan skala prioritas kegiatan kita sampaikan ke anak, gambaran masa depan nanti yang akan dihadapi anak seperti apa. Terus yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita menjalin relasi terhadap anak melalui pendekatan personal yang baik, yang notabene kita tidak bertindak secara otoriter ya Pak Indra, supaya anak tersebut merasa dihargai dan yang lain. Tentunya itu merupakan hal yang cukup bagus sekali yang nanti insya Allah akan kami terapkan ke anak-anak yang bermasalah yang lain, karena memang biasanya kalau untuk anak-anak kan ya ada satu anak bermasalah, permasalahannya agak berkurang atau selesai, muncul nanti permasalahan yang lain di anak yang lain. Walaupun mohon maaf karena kebetulan kami saat ini tidak diamanai sebagai wali kelas, malah tapi sebagai mungkin kepala program keahlian, sehingga justru nanti dari wali-wali kelas ini akan konfirmasinya kepada Kaproli, sehingga di situ cakupannya mungkin agak luas lagi dibandingkan mungkin sebagai wali kelas. Iya. Dan pola komunikasi ini insya Allah nanti akan kami coba terapkan pada anak-anak. Mungkin demikian Pak Indra, terima kasih atas waktu yang Pak Indra berikan pada kami, terutama untuk berdiskusi atau sharing terkait permasalahan yang kami hadapi. Semoga dari permasalahan-permasalahan ini nanti akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi kami, sehingga nanti bisa kita terapkan pada anak-anak kita, dan harapannya di situ nanti akan bisa membantu anak-anak didik kita untuk mencapai tujuan di dalam proses kehidupannya. Mungkin meskipun hal itu mungkin saat ini belum bisa disadari oleh anak-anak, itu nanti akan bisa disadari anak-anak ketika anak-anak tersebut sudah lulus, berkiprah di masyarakat, berinteraksi dengan keluarga atau bahkan sudah berkeluarga, baru mereka akan merasakan hal itu. Mungkin demikian ya Pak Indra, mohon maaf ganggu waktunya. Waktunya yang ngapunten tebih-tebih saklo pedah meresai wekdal panjenengan saking Sukoharjo teng Watu Kelir, Klaten malahan nggih.
yen mangke Pun pun napa-napa bijing melih saged pinarak malih Pak niki santai kemawon nggih. santai mawon nggih. Kondoripun nderekaken sugeng mugi-mugi tansih selamat sampai tujuan sampai Nggih, rumah. amin amin amin. Matur suwun nggih Pak Indra nggih. Monggo Pak Indra Nggih, sugeng monggo Pak. wonten. Iya. Nah, Untuk selanjutnya kita isikan untuk yang lembar refleksi coachingnya nggih Pak Indra nggih. nggih, nggih. Saya tak buka dulu Pak. Tak buka. Nggih, siap. Sekedar. Sampun saged kawas dereng Pak? Oh, saged Pak Indra. Monggo jenenganan wonten napa. Kami sudah mulai proses ketik kok Pak Indra. Dari apa? Jenengan tuliskan aja refleksi jenengan, nanti saya juga menuliskan refleksi saya. Ngoten nggih Pak Indra nggih. Nggih, nggih. Supaya nanti bisa kita matchkan ataupun kita komunikasikan kembali. Ngoten nggih. Oh, nggih, nggih. Karena tadi mungkin topiknya mungkin dari penjenengan dan saya kan ya walaupun sama-sama masalah motivasi belajar ya Pak Indra nggih.
Nggih. Tapi kan untuk timing dan yang lainnya agak sedikit berbeda. Monggo, ya saged jenengan sesuaikan dari mungkin kalau jenengan nanti jenengan tulis sendiri nanti tinggal nanti kita komunikasikan. Saya juga Oke. demikian. Niki kula hentikan bagikan apa nah niki kan Hentikan bagikan aja, hentikan bagikan, terus oke. jenengan ngetik yang penjenengan, ngoten. Oh nggih siap. Oke. Nggih, Pak. Terus nanti setelah berproses ini sedikit banyak ada jawaban dari refleksi itu, nanti baru kita sampaikan ke eh, Fasilitator. masing-masing ke coach dan juga mungkin fasilitator. Oke, nggih. Ngoten nggih. Siap. Nggih, Pak.
Niki sampun niku, Pak. Ya sekedap yang kalau tinggal sekedap, Pak. Oh, nggih. Niki tak share jenengan apa pripun? Nopo di share lewat anu mawon, Pak? Apa nggih? Cobi, kamu menjenengan share dulu nggak apa-apa nanti. Ingin penjenengan Share sih. screen apa WA? Share Biasa screen apa saja, WA? biasa saja nggih. Oh, Biasa, nggih. biasa saja nanti untuk Oke. bisa. Goblok. Ya, Pak. Ordo. Urung, urung. Duh. Kok metu ya? Oh,
Mohon maaf Bu Supri, sudah diizinkan untuk masuk ke room utama belum Bu? Di kelompok 3 nggih Pak Indra nggih. Kita sudah selesai Bu. Iya Pak, sekedar niki nek ngene kula komputernya pun loading mawon Pak, terus Makanya iki mohon izin Bu Supri pun saged kembali ke main room dereng. Main room mungkin. Kalau mau ke main room nggak bisa. Iya.